Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Arinanda. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan infeksi di lingkungan keluarga. Kondisi infeksi disebabkan oleh adanya serangan dan perkembangbiakan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang pada dasarnya tidak berasal dari dalam tubuh. Di dalam tubuh manusia yang sehat, sebenarnya terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan parasit di dalam mulut ataupun usus. Mikroorganisme alami dalam jumlah tertentu biasanya tidak dianggap sebagai infeksi dan justru bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Masalah muncul ketika mikroorganisme tersebut menyebabkan penyakit dan bisa menularkan ke orang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan infeksi. Infeksi yang terjadi di dalam tubuh manusia dapat bersifat lokal atau hanya dapat pada bagian tertentu atau menyebar melalui darah hingga menjadi bersifat sistemik atau mempengaruhi seluruh tubuh. Kita harus tahu bedanya infeksi oleh bakteri, jamur, dan virus agar kita dapat waspada dan dapat mengerti tindakan apa yang harus kita lakukan. Terlebih lagi, kita hidup di lingkungan keluarga. Ada adik, kakak, orang tua, saudara, nenek, dan kakek. Semuanya adalah orang-orang penting dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Arinanda akan sedikit melanjutkan mengenai edukasi tentang pencegahan infeksi di lingkungan keluarga. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan nih, sedikit saya jelaskan pada teks sebelumnya. Sebenarnya apa itu infeksi? Infeksi itu kan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa aja? Ada virus, bakteri, kuman, dan parasit lain. Sebenarnya dalam tubuh kita juga ada mikroorganisme itu, tapi kan bersifat jinak dan dia menguntungkan untuk tubuh kita. Nah, dia dikatakan suatu infeksi karena mikroorganisme tersebut menyebabkan suatu penyakit dan penyakit itu dapat menularkan ke orang lain. Itulah yang disebut dengan infeksi. Dan penting gak sih untuk kita melakukan pencegahan atau melakukan edukasi mengenai infeksi tersebut? Jawabannya penting ya, sangat-sangat penting. Karena infeksi ini ada yang cepat menyebar, ada pula yang tidak mau menyebar. Tapi lebih banyak itu yang mudah menyebar. Nah, menyebar ini gimana? Dia ada bersifat lokal, itu juga ada yang bersifat ya dia bisa menyebar kemana aja. Dia bisa menular juga melalui darah misal, ataupun melalui yang lainnya. Nah, sebenarnya infeksi itu bisa terjadi kapanpun infeksi itu bisa terjadi. Misalnya nih, kita di lingkungan keluarga ada siapa sih? Ada adik gitu kan. Misalnya adik kita jatuh, terus kakinya luka, berdarah. Kadang kan anak kecil ada yang takut ya, nggak berani bilang ke orang tuanya atau ke kakaknya karena dia takut dimarahin. Nah, di sini nih, seharusnya kita tidak boleh memarahi ya, kita harus memberikan nasihat atau memberikan pembelajaran gitu kepada mereka. Luka itu apabila tidak cepat-cepat dibersihkan, itu kan banyak kuman ya, banyak bakterinya, itu bisa saja menyebabkan infeksi. Nah, itulah salah satu contohnya merupakan penyakit yang merupakan infeksi. Jatuh itu juga bisa merupakan infeksi gitu. Bahkan tempat yang kotor itu kan disukai itu ya sama kuman. Jadi nanti itu mudah menyebar, bisa menyebabkan penyakit lain misalnya kayak gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan dalam pencegahan itu terhadap keluarga kita? Ya kita harus memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang mereka, pemahaman tentang infeksi itu apa, bahayanya apa kepada mereka. Kita harus mengajarkan mereka seperti mencuci tangan saat mau makan. Terus kita saat pergi dari luar atau dari manapun, kita harus membersihkan diri terlebih dahulu baru memegang barang-barang yang ada di rumah yang sering kita pegang. Selain itu juga kita harus membersihkan rumah nih, rajin-rajin membersihkan rumah. Kemudian kita harus sering mandi, membersihkan diri. Karena rumah yang bersih pun itu terdapat bakterinya, ada kumannya juga. Apalagi rumah yang kotor. Nah, selanjutnya apalagi? Memakai masker. Di era pandemi ini kan suatu penyebab dari mikroorganisme ya, yaitu virus. Ini meradang nih. Dia menginfeksi paru-paru kita. Nah, pentingnya kita memakai masker. Sebenarnya sebelum ada COVID pun kita harus sudah memakai masker kemanapun. Karena namanya penyakit kita nggak ada yang tahu. Di luar sana banyak sekali penyakit yang tersebar. Jadi inilah pentingnya kita untuk mengedukasi keluarga kita.
mudah, simple mengedukasi, tapi kan ada orang yang membandel, ada juga orang yang nurut. Nah, inilah kita harus sering-sering memberikan edukasi tentang mereka, pentingnya mengapa cuci tangan itu penting, membersihkan diri itu penting, membersihkan rumah itu pun penting, apalagi memakai masker. Itulah salah satu yang dapat kita lakukan kepada keluarga kita, memberikan materi ataupun pemahaman mengenai cara-cara pencegahannya seperti itu. Dan apabila sudah terinfeksi, apa yang harus kita lakukan? Melakukan tindak lanjut atau melakukan penanganan pertama dulu dari keluarga. Misalnya lukanya itu nggak parah, kita bisa lah mungkin ya kayak luka yang berdarah, kita bisa membersihkannya menggunakan alkohol, kemudian membersihkannya dengan alkohol dan diberi betadin. Nah, apabila sudah parah atau infeksi lain seperti paru-paru ataupun yang lainnya, itu kita harus membawa segera ke fasilitas kesehatan atau ke dinas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas atau dokter setempat yang ada di lingkungan kita, atau yang nggak jauh juga nggak apa-apa. Karena semakin kita menganggap sepele suatu infeksi atau penyakit, itu dapat membahayakan nyawa seseorang ataupun bahkan orang lain, karena infeksi itu bisa menular. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya nih sama saudara saya. Nah, tadi kamu jatuh kan? Iya. Tadi lukanya dibersihin nggak? Enggak. Nah, kamu tahu nggak sih sebenarnya itu kok luka nggak cepat-cepat dibersihin, itu banyak bakterinya loh, banyak kumannya. Nah, itu nanti bisa aja nanti luka kamu yang kecil itu bisa jadi besar. Karena kamu mau nanti misalnya lukanya itu jadi lebih besar? Nggak mau kan? Nah, nanti habis ini langsung dibersihin ya, dibersihkan pakai alkohol ya. Terus kenapa sekarang kamu ini kan lagi keluar nih, kita lagi buat videonya, kita lagi di luar nih, kenapa kamu nggak pakai masker? Ayo, kenapa? Nggak boleh lupa ya teman-teman, kita nggak boleh lupa pakai masker. Masker itu penting untuk kesehatan diri kita maupun orang lain. Nah, kalau kemanapun ya, walaupun keluar rumah sebentar pun kita harus memakai masker. Seperti itu. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.